Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1888 sampai tahun 1890. Bab 1888, Don't Come and Help Me. Bercak darah besar menyapu ke arah naga kura-kura. Serangga kecil. Aku ingin melukai raja ini dengan serangan roh tingkat ini. Turtle Dragon menunjukkan ejekan menghina. Dia tidak menghindar, mengulurkan cakarnya yang tajam untuk langsung mencubit leher putih Seira, dan mengangkatnya ke udara. Dampak dari pesona darah dan cahaya ilahi tidak banyak berpengaruh pada naga kura-kura, paling banyak itu hanya sedikit kesemutan otak. Naga penyu itu tidak ringan, dan leher seputih salju Seira langsung ketahuan noda darah, berlumuran darah. Wajah Seira kiau pucat dan dia berusaha sekuat tenaga untuk berjuang, tetapi dia terjepit oleh naga kura-kura dan tidak bisa menahan diri. Fox, penampilanmu cukup bagus. Jika kamu bukan binatang roh dari biksu manusia ini, raja ini juga dapat mempertimbangkan menerima kamu sebagai selir. Sayang sekali kamu berada di tim yang salah, Patu membiarkan raja ini mati. Mengejek. Putraku, aku minta maaf. Seira menutup matanya dengan putus asa. Jika dia mati untuk Landen Sen, dia bersedia. Tetapi bahkan jika dia meninggal, Landen Sen masih tidak bisa melarikan diri. Berpikir bahwa kematiannya tidak bisa menyelamatkan Landen Sen, air mata menetes ke mata lembutnya. Karena dia tidak bisa mati untuk Landen Sen, cara kematiannya sendiri tidak ada artinya. Dia tidak didamaikan. Tepat ketika naga kura-kura hendak menghancurkan leher Seira. Memanggil. Cahaya pedang emas terbang entah dari mana, dan secara akurat mengenai tangan kanan naga kura-kura yang mencubit leher Seira. Dengan ledakan keras, lubang darah meledak di tangan kanan Turtle Dragon, ibu jari dan jari telunjuknya tertiup angin, dan darahnya kabur. Apa? Turtle Dragon menjerit, dan tangan kanan berdarah melonggarkan tanpa sadar, dan Seira jatuh dari udara. Tiba-tiba, angin puyuh emas melayang seperti hantu, menerbangkan Seira Juan yang telah jatuh, dan terbang ke batang pohon yang tinggi. Angin puyuh berkumpul dan berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan jubah putih dan rambut panjang. Kulit pemuda jubah putih itu sangat suram, dan lightsaber laser emas terkondensasi di depannya. Sen. Landen Sen. Melihat pemuda berjubah putih di batang pohon, dan kemudian tanpa sadar menyaksikan bahwa Landen Sen yang duduk di rumput telah menghilang, Turtle Dragon memegang tangan kanannya yang berdarah dan berseru. Pada saat itu juga, Landen Sen sudah sadar kembali, dan melukai naga kura-kura dengan kecepatan kilat, dan menyelamatkan Seira. Semua ini antara lampu listrik dan batu. Landen Sen, yang telah sadar kembali, menjadi lebih mendalam dan berkabut dalam temperamennya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat hingga tingkat yang tak terduga. Hantu Heisha dan Tuan Zikong, yang menatap Lansianer baru-baru ini, tiba-tiba melihat Landen Sen bangkit dan mulai menyerang naga kura-kura. Mereka juga terkejut. Mata Lansianer berkedip putus asa. Seira, kamu baik-baik saja. Landen Sen memandang Seira dengan tangannya dan bertanya dengan suara rendah, nadanya penuh kekhawatiran. Tuan, bukankah Seira bermimpi? Merasakan dada hangat dan hangat Landen Sen, mata Seira merah, dan dia merasa seperti mimpi, dia tidak bisa menahan emosinya dan memeluk Landen Sen dengan erat. Melihat leher Seira yang berdarah, Landen Sen merasa tertekan, matanya beralih ke Turtle Dragon, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Bajingan tua, apakah Anda berani menyakitinya? Jika Anda tidak menghancurkan kulit kura-kura Anda hari ini, Landen Sen bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Wajah Landen Sen terdistorsi, tekanan spiritual yang mencengangkan melonjak ke langit, dan hutan ada di sekitar ada embusan angin. Pada saat ini, Landen Sen, menghadapi kura-kura raksasa ametis Ordo ke-10, tidak lagi memiliki kelemahan sedikit pun. Dia agung dan terlihat seperti kediaman dewa. Deru Landen Sen membuat hati kura-kura naga canggung, sebagai makhluk surga tingkat 10 dan roh bumi tingkat tinggi, kura-kura naga masih sangat sadar akan napas. Dia mencium aroma krisis yang kuat, dan dia selalu merasa bahwa Landen Sen sangat buruk sebelum dia memprovokasi. Serangan cahaya pedang sekarang benar-benar memberi Guilong catatan Mawei. Tentu saja, sebagai Raja Iblis dari klan kura-kura ungu, jika naga kura-kura ketakutan oleh raungan yang lain, itu akan terlalu memalukan. Dia mengertakkan gigi dan meraung, binatang muda Landen Sen, jangan terlalu bahagia. Jangan pikir kamu baru jika Anda adalah dewa transformasi, Anda dapat mengabaikan raja ini. Raja ini akan memberitahu Anda apa itu penindasan kekuatan, dan biarkan saya mati. Naga penyu mengeluarkan raungan yang marah, dan urat biru di lengan kanannya berubah menjadi cakar ungu raksasa, bengkak dan memanjang hingga seukuran bukit. Ledakan. Naga kura-kura memegang cakar raksasa, dan kemudian menekan ke bawah ke arah Landen Sen di bagasi. Dimanapun pisau cakar lewat, ruangnya terdistorsi, mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Dengan pukulan ini, naga kura-kura menggunakan 12 poin dengan kekuatan penuh.
Dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak bisa membunuh Landen Sen dengan satu pukulan, dia setidaknya tidak akan bisa menjaga kehidupan Landen Sen dan membiarkannya memahami kekuatannya. Hati-hati, nak. Seira dalam pelukannya tidak bisa membantu tetapi berseru. Siapa takut? Landen Sen melirik cakar besar yang menabraknya, sudut mulutnya terangkat ke atas, mengungkapkan jejak jijik, dan telapak tangan kanannya mendorong ke depan. Saya melihat telapak tangan Landen Sen, badai besar pedang emas segera meledak, seperti tornado raksasa, mengenai cakar raksasa yang jatuh dari langit. Ledakan. Bunyi ledakan itu seperti petir di langit yang cerah, cakar ungu raksasa yang dipotong oleh kura-kura dan naga dicegat secara paksa oleh badai emas. Sejumlah besar angin menyapu sekeliling, pohon-pohon di hutan diterbangkan seketika, dan serbuk gergaji itu terbang melintasi. Vegetasi dalam radius lebih dari 10 mil berubah menjadi fly ash, dan langsung berubah menjadi tanah tandus. Lansyaner mencoba yang terbaik untuk menyingkat perisai spiritual untuk melindungi tubuhnya dari pengaruh ledakan. Badai bilah emas yang menghantam telapak tangan Landen Sen tiba-tiba memukul mundur cakar raksasa ungu yang telah terbelah, dan naga kura-kura itu terpana oleh kekuatan serangan balik yang sangat besar. The Turtle Dragon baru saja membayangkan bahwa Landen Sen akan setengah mati hanya dengan satu pukulan, namun yang ideal itu indah dan kenyataannya kejam. Ledakan. Naga kura-kura jatuh ke tanah, menggerogoti sudut mulutnya, tampak sangat malu. Setelah menerobos tahap transformasi, kemampuan 9 transformasi darah-darah Landen Sen telah sangat meningkat, dan sekarang naga kura-kura di negara transformasi dapat dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan magis badai bilah pisau emas. Tidak mustahil. Naga penyu menekan kekuatan iblis yang kacau, bangkit dari tanah, menunjukkan ekspresi ngeri yang pucat. Anak ini baru saja menembus tahap transformasi dewa, bagaimana kekuatannya melonjak sedemikian rupa. Dengan pukulan yang barusan ia lakukan, ia digantikan oleh seorang beku manusia pada tahap awal transformasi menjadi dewa normal, tanpa mengandalkan senjata sihir untuk pertahanan, hampir mustahil untuk mengikuti tanpa kerusakan. Tapi Landen Sen, si binatang buas, bahkan tidak mengorbankan senjata sihir. Dia mampu mengusir dirinya sendiri dengan mengandalkan mantra emas yang aneh, yang benar-benar sulit diterima naga penyu. Domain ajaib. Melihat kura-kura dan naga itu terjatuh ke tanah, mata indah Lansyaner menyala, dan dia merasakan permainan. Dia segera bekerja sama dengan Landen Sen dan menggunakan kekuatan magis ilusi. Begitu suara lembut itu jatuh, cahaya putih besar terbang ke arah naga kura-kura. Turtle Dragon sangat ketakutan sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan dia segera berteriak pada Heisha Hak dan Master Zikong di samping, apa yang kalian berdua lakukan di sana? Datang dan bantu aku. Master Zikong berkata, Amitabha Buddha, lalu mengangkat tongkat Yunmo Zen dan dengan cepat datang ke naga kura-kura. Heisha Hak mengikuti dari belakang. Bab 1889, Dazun Refreshing Curse vs Yisheng True King Curse. Hantu Buddha emas yang muncul dari tongkat Yunmo Zen menyelimuti keduanya dan iblis, dan menolak serangan domain fantasi. Lansyaner merilis kekuatan magis ilusi, sambil menangis, Sen Gongzi, tolong, dua pembudidaya manusia menatapku. Landen Sen melirik Heisha Hak dan Master Zikong, dan mencibir, jika Sen ingat dengan benar, kalian berdua tampaknya adalah pembudidaya tahap transendental dari benua bulan dingin. Apakah Anda sekarang menjadi anjing pelari iblis pembudidaya setan? Hantu jahat hitam berkata dengan wajah cemberut, wah, jangan katakan hal-hal yang sangat jelek. Kamu baru saja menembus tahap transformasi dewa, jadi kamu berani menjadi begitu merajalela, apakah kamu takut bahwa aku akan menunggu untuk mengirimmu ke barat? Hahaha. Landen Sen tertawa liar, dengan lekukan jijik dari sudut mulutnya, hanya kalian bertiga, Anda ingin mengirim saya ke barat. Kamu ingin mati. Melihat Landen Sen mengejek mereka, wanita hantu Heisha dan Guilong menjadi marah. Tuan Zikong menyatukan tangannya dan berkata, Amitabha, si dermawan begitu sombong sehingga dia tidak takut angin akan menyulut lidahnya. Laona menyarankan Anda untuk menyerahkan cincin penyimpanan dengan patuh dan meraihnya dengan tangan Anda. Saya mungkin masih membuat Anda hidup. Tinggalkan takdir. Rekan-rekan Zikong, tidak bisakah tongkat Yunmo Zenmu melepaskan serangan roh? Cepat dan bunuh anak itu. Dengan menggunakan serangan roh untuk menangani anak ini, itu juga dapat mencegah pertarungan sengit dari melukai bunga roh kekacauan. Naga kura-kura mencengkeram tangan kanannya yang berdarah dan berteriak pada Tuan Zikong. Tuan Zikong dengan cepat batuk, karena donor itu berdosa, biarkan Laona datang dan membunuhmu secara pribadi. Setelah berbicara, Tuan Zikong dengan panik menuangkan banyak kekuatan spiritual ke tongkat Yunmo Zen di tangannya, dan tongkat Yunmo Zen segera melayang di udara, melepaskan cahaya keemasan Seng Ruo Liang. Hantu Buddha emas di kepala keduanya dan iblis tiba-tiba membengkak hingga ketinggian 1000 meter, megah dan berharga, ditutupi dengan lampu Buddha berwarna-warni. Buddha emas memandang ke bawah ke bumi, membawa rasa penindasan yang luar biasa. Dazun kutukan menyegarkan. Tuan Zikong membuka matanya yang bulat dan mengeluarkan teriakan yang mengejutkan di mulutnya.
Begitu raungan itu jatuh, hantu emas Buddha yang besar mengeluarkan bunyi Sansekerta yang berat, dan bunyi Sansekerta itu berubah menjadi serangkaian tulisan suci Buddha emas, menyapu ke arah Landen Sen seperti gelombang besar. Staf Yunmo Zen adalah harta roh aneh dan liar dengan kekuatan serangan ilahi dan jiwa, tetapi jika Anda ingin mengendalikan staf Yunmo Zen ini, Anda perlu secara khusus mempraktikkan semacam mantra Buddha tertinggi, yaitu mantra penyegaran Dazun ini. Kepala biara kuil Jinding di masa lalu telah mempraktikkan mantra penyegaran Dazun ini, dan Guru Zikong tidak terkecuali. Tapi kutukan penyegar Dazun ini harus dipecat dengan bantuan staf Yunmo Zen. Pikiran Landen Sen kaget, dan dia merasakan aura aneh dari rune-rune ini. Tanpa memikirkannya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak badai pedang emas. Namun, sebuah adegan yang mengejutkan terjadi. Teks-teks emas Buddha melewati langsung melalui bilah pisau emas, dan menyerang langsung ke arah Landen Sen tanpa hambatan. Tuan muda, hati-hati, ini adalah serangan roh. Seru Seira. Landen Sen menyipitkan matanya, dan dia juga bisa melihat bahwa hanya serangan roh yang bisa melewati 5 elemen serangan yang tidak terpengaruh. Pesona darah dan cahaya ilahi. Di bawah urgensi kelembutan kecil itu, ia menunjukkan pesona yang berdarah. Ledakan. Sejumlah besar darah menyembur keluar darinya, menghantam sejumlah besar kitab suci agama Buddha emas. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Seira tidak cukup baik. Tingkat pesona darah dan cahaya ilahi ini bahkan tidak tahan selama setengah detik, dan hanyut oleh teks Buddha. Putranya, lari, kekuatan serangan jiwa ini terlalu kuat. Wajah Seira Kiao sangat pucat, ekspresi ngeri dan ngeri muncul. Jangan khawatir. Landen Sen segera menarik Seira di belakangnya, mencubit taktik berbentuk busur dengan kedua tangan, dan menggumamkan kata. Berdengung. Segera, tanda rune biru melayang di sekitar tubuh Landen Sen, terkondensasi dari kekuatan spiritual, seperti hantu kecil, berlama-lama di sekitarnya. Ini persis kutukan Raja Sejati Yisheng, yang diajarkan oleh Zhang Daoling. Landen Sen dengan jelas mengingat bahwa kemampuan terbesar kutukan Raja Sejati Yisheng adalah untuk bertahan melawan serangan ilahi dan jiwa, diikuti dengan membersihkan keadaan negatif tubuh. Tanda biru yang melekat di sekitar Landen Sen sangat misterius, seperti dinding tembaga yang tidak bisa dihancurkan dan dinding besi, membentuk penutup pelindung jiwa yang kokoh. Momen selanjutnya. Prasasti Buddha emas yang besar meludahkan bayangan Buddha, seperti gelombang besar, bertabrakan dengan rune biru yang kental di depan Landen Sen, membuat suara berdentum seperti bel. Dentang. Suara itu sangat keras, nyaring dan nyaring, bergema ribuan mil. Sebuah pemandangan yang tak terduga muncul, setelah tulisan suci Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya menghantam rune biru di depan Landen Sen, mereka segera terpental oleh kekuatan yang sangat kuat. Bahkan, sebagian besar kitab suci Buddha langsung bangkit kembali begitu mereka menyentuh rune biru. Pukulan penuh Guru Zikong, tidak hanya tidak membuat prestasi sedikit pun, tetapi juga bangkit kembali oleh kutukan Raja Sejati Yisheng Landen Sen. Melihat bahwa sejumlah besar teks emas Buddha bangkit kembali, mereka berdua terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Apa? Apa yang terjadi? Suara Guilong sedikit bergetar. Sial. Sikong Donkei botak, kutukan penyegar Dazunmu dipantulkan kembali oleh anak itu. Seru hantu-hantu berseru. Aku, rumput, ini tidak mungkin. Sihir macam apa yang bisa benar-benar mencerminkan kutukan menyegarkan Dazun Laona? Tuan Zikong berdiri di sana dengan kosong, mulutnya semakin lebar. Dia telah melintasi benua bulan dingin selama ribuan tahun, dan belum pernah bertemu lawan yang menantang langit. Begitu mantra penyegaran Dazun keluar, Guru Zikong selalu berada dalam kondisi yang baik, saya bahkan tidak dapat bermimpi bahwa mantra tertinggi Buddha yang dibanggakannya hancur oleh seorang anak yang baru saja memasuki tahap mengubah dewa. Tidak hanya ini rusak, pihak lain juga bisa melambungkan mantranya sendiri. Ini tidak terlihat dengan matanya sendiri, Tuan Zikong hampir berpikir dia melihat ilusi. Melihat sejumlah besar teks-teks Buddhis menyerang sisinya, Master Zikong terpaksa tak berdaya, jadi dia harus memaksa tongkat Yunmo Zen untuk mengendalikan bayangan Buddha dan secara paksa memblokir langit cahaya Buddha. Hantu Buddha emas menukik dan berhenti di depan dua iblis, melepaskan cahaya Buddha. Bum bum bum. Sejumlah besar kitab suci Buddha menghantam hantu Buddha, membuat auman keras. Master Zikong barusan menunjukkan kekuatannya yang kuat untuk membunuh Landen Sen dengan satu pukulan saja, penyerangan roh yang dia perlihatkan terlalu kuat, yang menyebabkan sejumlah tulisan suci Buddha yang mengejutkan bangkit kembali. Setelah memblokirnya untuk waktu yang lama, hantu sang Buddha menabrak setengah dari tubuhnya, dan sepertinya itu akan segera tidak dapat mendukungnya. Mulut Tuan Zikong berdarah dan wajahnya membumi. Melihat pemandangan ini, Landen Sen tidak bisa tidak kagum pada kekuatan yang kuat dari kutukan Raja Sejati Yisheng ini, yang jauh di luar ruang lingkup kutukan dunia manusia. Dibandingkan dengan mantra spiritual yang kuat dari Tai Samadhi True Fire, yang digunakan Pri Yunmeng, itu bahkan lebih baik. Anda harus tahu bahwa Anda hanya menguasai kutukan Raja Sejati Yisheng. Seira tidak bisa membantu menutupi mulutnya, tidak bisa mengerti mengapa Landen Sen begitu kuat.
Bahkan jika putranya menembus tahap transformasi dewa, kekuatannya tidak akan melambung ke tingkat ini, kan? Bab 1890, Black Evil Ghost Death. Terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, bagi Seira, semakin kuat Landen Sen, semakin bahagia dia secara alami. Landen Sen melirik Master Zikong yang pucat dan berwajah pucat, dan dengan sarkastik berkata, keledai botak, aku belum menyerang, mengapa kamu tidak bisa? Tuan Zikong menjadi marah karena malu, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia memupuk mentalitas agama Buddha, fokus pada pertahanan, dan kekuatan serangannya rata-rata. Kutukan penyegar Dazun dengan bantuan tongkat Yunmo Zen adalah trik unik Tuan Zikong, tetapi sekarang hantu Buddha akan segera dihancurkan, dan Tuan Zikong tidak dapat menggunakan tongkat Yunmo Zen untuk melancarkan serangan spiritual. Lan Xianer masih melepaskan kekuatan magis ilusi itu. Tuan Zikong hanya bisa mempertahankan operasi tongkat Yunmo Zen untuk bertahan melawan serangan ilusi, dan tidak dapat menyerang Landen Sen. Wah, jangan gila. Hantu iblis hitam itu melolong keras, dan dengan ekspresi suram, dia mengorbankan pedang tulang putih, dan gagang pedang tulang diukir dengan naga mayat dengan gigi dan cakar. Pedang Bilu Wolong Huang, bunuh aku. Dengan teriakan keras, pedang tulang putih yang dikorbankan oleh hantu jahat hitam memberikan cahaya hitam yang sangat kuat dan berubah menjadi naga mayat hitam besar yang panjangnya 1 kilometer, dan menyapu ke arah Landen Sen. Pedang Biluo Long Huang ini adalah harta spiritual prasejarah yang diwarisi dari Biluo Mountain Villa, dan juga senjata sihir terkuat dari tas jahat hitam. Kekuatannya luar biasa. Naga mayat yang berubah menjadi pedang tulang memiliki wajah mengerikan, mayatnya bau ke langit, dan lapisan api yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Di mana naga mayat lewat, ruang itu dipelintir dan diaduk. Kura-kura dan naga juga tidak menganggur, dia juga menunjukkan kekuatan penuhnya, tangan kirinya berubah menjadi cakar raksasa ungu, dan lapisan angin ungu di sekitar jantung cakar, yang sangat kuat dan menakutkan. Cakar raksasa membengkak dan membentang ke ukuran bukit, dan menebas lurus ke arah Landen Sen. Melihat naga mayat dan cakar raksasa datang, mata Landen Sen memiliki cahaya yang tajam, mengetahui bahwa bilah pisau emas saja tidak bisa menahan serangan sejauh ini. Landen Sen segera mengorbankan 81 lazy lightsabers yang membelah, sejumlah besar pedang terbang emas berputar-putar di sekitar Landen Sen dengan kecepatan tinggi, masing-masing pedang terbang, retak, busur petir kekerasan. Formasi pedang Sen Feng, buka. Dengan teriakan keras, 81 pedang terbang emas yang melayang-layang di tubuh Landen Sen naik ke langit, terbelah menjadi lampu pedang emas yang kejam. Dibandingkan dengan 81 lampu pedang dari Jiuli Sword Array, jumlah lampu pedang dari Sen Feng Sword Array sangat mengejutkan, dengan ribuan dari mereka. Dalam sekejap mata, lapis demi lapis, pedang emas menyala seperti gelombang laut yang membungkus Landen Sen. Ledakan. Dengan satu jari jepit oleh Landen Sen, hampir setengah dari cahaya pedang menghantam naga mayat dan cakar raksasa ungu, membuat suara keras yang mengguncang langit, dan guntur bergema di langit. Naga mayat besar itu tenggelam dalam gelombang cahaya pedang, dan kilat emas lebat berulang kali membombardir naga mayat, dan dalam sekejap mata, nyala api di tubuh naga mayat itu melesat ke wajah Yuyang Jinlei. Apakah ada jumlah yang begitu besar? Wajah hantu iblis hitam itu sangat jelek. Senjata sihir Yuyang Jinlei yang menakutkan memang merupakan musuh dari senjata sihir dengan cara jahat. Cakar ungu raksasa yang dihancurkan Turtle juga dihancurkan oleh gelombang besar cahaya pedang. Turtle Dragon hampir terbang keluar. Adalah Master Zikong yang menangkapnya tepat waktu untuk menghindari rasa malu lagi. Pedang Bilu Wolong Huang yang ditembakkan oleh Black Vien Ghost itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Di bawah pencekikan formasi pedang Sen Feng, hantu mayat naga benar-benar dikalahkan, dan pedang tulang itu berulang kali dihujani oleh cahaya pedang tajam dan jade Sun Gold yang guntur. Ding ding ding. Di bawah cahaya pedang intensif yang mencekik, pedang tulang itu benar-benar retak. Hantu jahat hitam menyemprotkan seteguk besar darah. Segera setelah itu, pedang tulang yang retak itu dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang yang pekat, dan jatuh dari udara ke tanah, dengan jejak busur listrik masih muncul di permukaan. Tidak mungkin, roh prasejarahku harta pedang Biluo Long Huang. Hantu jahat hitam benar-benar ngeri, dan berteriak ngeri. Pedang Biluo Long Huang adalah harta roh asli dan liar yang diturunkan dari zaman kuno di Biluo Villa. Bagaimana itu bisa dihancurkan? Hantu Heisha bergetar di seluruh, dia merasakan ilusi dalam mimpi, tidak dapat menerima kenyataan ini. Formasi pedang macam apa ini? Bahkan harta roh prasejarah dapat dihancurkan. Tuan Zikong membuka matanya dengan bulat, mengungkapkan kekagetan hatinya pada hantu-hantu. Mendesis. Kura-kura dan naga yang menyaksikan semua ini juga mengambil napas dingin, dan Landen Sen sebenarnya mampu menghancurkan harta roh purba. Anda harus tahu bahwa hewan kecil ini baru saja memasuki tahap mengubah dewa. Landen Sen juga terkejut dalam hatinya sendiri, kekuatan formasi pedang Sen Feng benar-benar kuat untuk dunia yang luar biasa. Sebenarnya, formasi pedang Sen Feng sangat kuat, tetapi belum cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan harta roh prasejarah.
Pedang Bilwolong Huang dari hantu jahat hitam adalah senjata sihir dengan cara jahat, yang kebetulan tertahan oleh atribut petir Lightning Sword dan Yuyang Jinlei. Selain itu, pedang Bilwolong Huang adalah keberadaan tingkat yang lebih rendah di antara harta roh prasejarah tingkat rendah. Biarkan Shen Feng Sword Array menyebabkan efek yang luar biasa. Namun, dapat menghancurkan harta roh prasejarah jelas merupakan catatan yang tidak dapat dipikirkan oleh seorang beku pada tahap awal transformasi dewa. Tangan Landen Senlu benar-benar mengejutkan mereka berdua dan membuat mereka merasakan ancaman kematian. Keyakinan Landen Sen melonjak, mengenai besi saat panas, dan memacu formasi pedang untuk menyerang hantu jahat hitam. Lampu pedang besar dengan cepat bergabung menjadi naga guntur emas dengan panjang tubuh beberapa ribu meter, dan kilat emas Seng Ruo Liang melonjak di tubuh. Mengaum. Guntur naga meraung ke langit, menjulang ke langit, membawa perasaan paksaan terabah. Jiang Wang berubah menjadi bentuk, ini adalah metode serangan terbaik dari Shen Feng Sword Array. Naga penyu, Hei Xiahak, Master Zikong, mereka berdua terkejut dengan keringat dingin, bertanya-tanya kekuatan magis apa ini. Ada kekuatan yang mengejutkan. Formasi pedang Shen Feng, bunuh. Mengikuti teriakan keras Landen Sen, guntur naga membuka giginya dan menarik cakarnya, dan dengan kecepatan yang hampir aneh, ia terbang menuju kedok jahat hitam di samping Tuan Zikong. Suara guntur yang keras membawa kekuatan yang kuat untuk menghancurkan dunia. Bisa. Tidak, jangan datang. Naga guntur besar berlari seperti kilat, dan perempuan jahat hitam itu benar-benar kehilangan semangat juangnya, dan berteriak ngeri. Dalam keputusasaan, perempuan jahat berkulit hitam melawan dengan mantra, tetapi tidak bisa menghentikan serangan Thunder Dragon sedikit pun. Setelah harta roh liar pedang Bilwolong Huang dihancurkan, dia sangat tersinggung, dan dia tidak dapat memacu senjata sihir kuat lainnya. Thunder Dragon membuka mulutnya, dan langsung menelan Hei Hei yang kecil itu. Turtle Dragon dan Master Zikong di samping menghindar dengan tergesa-gesa, menghindari kontak langsung dengan Thunder Dragon. Guntur menakutkan dalam tubuh guntur naga, dan lampu pedang emas tajam yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus perisai spiritual hantu-hantu hitam, menghancurkan tubuhnya menjadi bubuk. Hantu jahat hitam, mati. Melihat seorang teman dalam tahap transformasi meninggal secara tragis di tempat bahkan sebelum dia bertemu dengannya, dan bahkan harta roh primordial dihancurkan. Turtle Dragon dan Master Zikong masing-masing membuat kulit kepala mereka mati rasa, dan hati mereka bergetar. Terutama Tuan Zikong, dia sangat ketakutan sehingga dia sangat takut sehingga dia tidak bisa menjaga posisi atas dan berlutut dan memohon belas kasihan, si donornya memaafkan. Laona tidak punya ide untuk menjadi musuh donor, itu adalah naga penyu. Laona yang bingung. Saya mohon donor untuk menyelamatkan hidup saya, cincin penyimpanan Laona dapat diserahkan untuk memberikannya, dan saya pasti akan mengubah pikiran saya di masa depan.